Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, kita bernyanyi. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merasakan kekuatan, kesehatan di pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa, saat ini kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Yesaya pasal 57 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Dalam bahasa Batak dikatakan, alai tahe, midai sedoho biahaton, manang tahuton, saya margabusi doho jaladang dingoto wau, dang mangilala roham, da say hohom do anggwau sian narobi dope, alai dang dia biari ho wau, disido sahatna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, don't judge book by the cover. Ini merupakan sebuah ungkapan yang biasa, mungkin sudah sering kita perdengarkan untuk melihat sesuatu tidak hanya dari luarnya saja. Jangan menilai sesuatu hanya dari covernya, jangan melihat sesuatu hanya dari luarnya kalau kita belum membaca isi buku itu. Inilah arti ungkapan itu. Ungkapan itu bertujuan supaya seseorang tidak mudah keliru, tidak mudah menilai, tidak mudah mencap orang lain terhadap suatu hal yang tampaknya luarnya meyakinkan, tapi isi dan kualitasnya diragukan. Sebab banyak dijumpai sesuatu yang di luar tampak baik, ternyata di dalamnya menyesatkan. Mungkin kita melihat sebuah buku tadi, covernya cukup menarik, sangat unik dan cantik. Belum tentu isinya berkualitas. Atau mungkin kita melihat sebuah buku yang mungkin sudah kumal, sudah rusak, sudah sobek. Kita meragukan buku itu. Ternyata isinya bersangat berkualitas untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang perjalanan bangsa Israel selama berada di pembuangan, ternyata membawa dampak yang begitu besar bagi iman bangsa itu. Kebiasaan-kebiasaan bangsa lain di Babel mulai ditiru oleh bangsa Israel, termasuk dalam praktek peribadahan. Pemujaan terhadap dewa-dewa berhala menjadi hal yang biasa pada saat itu. Akibat ketakutan dan berbagai tekanan yang dialami bangsa Israel,
selama di pembuangan mereka mulai memuja dewa-dewi berhala yang dalam pandangan mereka memberi kekuatan yang tampak lebih nyata ketimbang Allah sendiri. Ketika mereka melihat bahwa dewa patung-patung itu sangat baik, mungkin memberikan kekuatan kepada mereka, padahal belum tentu. Tapi mereka mau menyembah berhala-berhala itu. Tidak hanya bangsa Israel, ungkapan itu pun tetap relevan di dalam kehidupan keberimanan kita hingga saat ini. Tipu daya iblis berupaya untuk mengecoh kita, untuk meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Dosa dibuat tampak indah, seolah-olah lurus memberikan jalan keluar, tetapi ujung-ujungnya membawa kehancuran. Itulah pandainya godaan-godaan iblis yang mencoba memberikan kepada kita untuk jatuh ke dalam dosa, sehingga kita semakin merasakan kehancuran di dalam kehidupan kita. Atau ketika persoalan hidup yang datang bertubi-tubi menimpa hidup kita, tetapi kita tidak bisa keluar dari persoalan itu, sehingga kita memilih cara yang instan yang disediakan oleh dunia ini. Banyak hal yang dapat mengecoh iman pada Allah. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats kita hari ini, kita diajarkan untuk tetap setia. Banyak yang dapat menyerupai Allah, tetapi tidak ada yang dapat menyamainya. Dan ketika percaya sepenuhnya pada Allah, Dia akan memelihara kehidupan kita. Namun orang fasik yang meninggalkan Allah, dia akan beroleh malapetaka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk boleh melakukannya. Ajari kami ya Bapa, supaya dalam kehidupan kami tidak mudah terpengaruh akan hal-hal duniawi. Tapi kami boleh tetap percaya, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kiranya Engkau yang menopang setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah iman kami tetap teguh hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa, satu hari ini aktivitas yang mau kami lakukan, kiranya Engkau ya juga memberkati yang memampukan kami ya Bapa. Biarlah apapun yang kami pekerjakan pada pagi hari ini, pada satu hari ini, kiranya boleh membuahkan hasil yang baik. Tuhan Yesus Kristus yang baik, ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.